Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Jumpa lagi ya di sini dengan saya. Tentunya saya ingin memberikan sedikit breakdown entry saya yang kemarin untuk entry buy ya. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan supaya kita entry itu bisa sedikit risikonya ya. Oke, langsung saja ya, tidak usah berlama-lama lagi. Yang kemarin itu kita analisa di time frame daily ya, ataupun di time frame weekly ya. Nah, seperti ini. Kemarin di sini saya tandai ada sebuah liquidity ya. Di area sini ada sebuah liquidity yang tentunya liquidity ini akan diambil oleh market. Dan kemarin di sini saya menandai sebagai OCL-nya ya. Jadi di dekat liquidity ini biasanya saya itu menandai area-area OCL-nya ya. Nah, di sini tapi ternyata penurunannya itu yang kemarin itu sangat tajam ya. OCL-nya ini penurunannya sangat tajam. Sehingga dia melakukan penurunan di sini ya, di area sini ini ada berapa pips ini? Hampir 1000 pips ya, ada 1000 pips lebih dari OCL-nya ini ya. 4507 ke 4408 ya. Jadi di sini ada 1000 lebih, bahkan 1100 ya. Nah, di sini kemarin saya tertinggal satu ya. Memang kita wajib menandai sebelum menentukan OCL ya. Itu kita bisa menandai area-area seperti ini ya, area-area liquidity-nya. Nah, swing liquidity. Biasanya area-area swing liquidity ini akan sangat rawan untuk diambil ya. Biasanya dalam pengambilannya itu dia berhasil sweep ya. Di sini dia berhasil sweep. Nah, yang kemarin yang di atas ini dia tidak memantul di area OCL ya. Di sini juga ada sebuah gap ya. Gap ini ternyata masih kuat. Nah, kemarin saya menandai area-area ini ya, area-area liquidity-nya di sini ya. Saya tandai, dan di sini juga ada sebuah gap ya. Sebentar, di sini ada sebuah gap di time frame daily ini ya. Tapi gapnya ini kan sudah tidak fresh ya. Memang benar gap ini tidak fresh, tapi tentu juga masih bisa memiliki akurasi ya. Di sini terlihat dia memantul ya, dia memantul sangat tajam dan sangat impulsif. Nah, tentu setelah kita menandai area-area seperti ini yang kemarin ya, di sini saya menandai area OCL. Tentunya kita wajib memantau lagi area-area di bawahnya sini ya, area-area di bawahnya situ. Ya, semisal sahabat-sahabat trading analisa ingin menandai sebuah SNR-nya ya, atau area supportnya seperti ini adalah area support, bisa saja ya kita tandai area-area supportnya di situ, semisal seperti ini ya, boleh saja kita tandai seperti itu. Jika nanti market sudah masuk di area-area sini ya, kita sudah bisa menunggu konfirmasi di time frame kecil, semisal di time frame M5 ya, M15 ataupun M1 ya. Tapi ingat, di sini ternyata masih ada sebuah liquidity ya. Nah, jadi kita wajib entry itu di bawah area-area liquidity ini ya. Jadi kita wajib entry setelah market itu mengambil liquidity ini. Bahkan dulu saya pernah riset ya, di time frame daily ini saya akan mengambil open posisi buy di area-area swing seperti ini ya. Kemudian saya taruh pending order, kemudian SL-nya saya taruh yang kalau dulu itu biasanya saya mengambil 30 pips, karena sekarang gold itu pergerakannya sangat kencang ya. Bahkan di 1 menit itu pergerakan naik turunnya di waktu 1 menit itu bisa 50 pips ya, bahkan 100 pips. Satu candlenya saja bisa seperti itu. Nah, maka wajib hati-hati jika menaruh SL 30 pips ya. Itu setidaknya jika mau mengambil SL 30 pips itu kita wajib jeli di time frame M1 ya, melihat pergerakan jamnya ya. Biasanya mulai dari 60 ya, kemudian 59, 58. Biasanya saya entry itu di 30 detik ya. Di 30 detik itu akan terlihat market itu biasanya akan ke arah mana ya. Biasanya seperti itu. Nanti jika ada waktu akan saya coba perlihatkan di saat saya entry ya. Oke, langsung saja ya. Di sini sudah kita tandai area-area liquidity-nya ya. Ingat yang dulu saya jelaskan di grup ya, kalau tidak salah, atau di channel ini ya. Kita wajib melihat liquidity terlama dan liquidity terbaru
Ya, jadi seperti itu. Bagaimana cara melihatnya? Ya, sahabat-sahabat trading analisa bisa melihat di time frame kecilnya. Biasanya saya itu melihat di time frame M15. Ya, coba di sini saya ingin urutkan di time frame H4 ya. Jika dilihat di time frame H4, nah, liquidity ini sangat jelas yang terlama. Nah, ini liquidity, di sini ada liquidity, di sini ada liquidity ya. Jadi market itu akan ada pergerakan setelah mengambil liquidity, biasanya akan ada kenaikan, entah itu sedikit ataupun banyak ya. Jika marketnya itu impulsif melakukan penurunan ya, dan di sini ada liquidity terlama, biasanya jika dia terlalu kencang itu di bawahnya lagi ada sebuah liquidity. Nah, di sini ternyata ada ya, di area sini ada liquidity-nya. Nah, ini ya. Jadi liquidity-nya ternyata di sini. Oke. Nah, ini sangat-sangat tipis sekali saat pengambilan sebuah liquidity ini ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah OCL juga ya. Tapi sebenarnya OCL ini sudah tidak fresh lagi ya. OCL ini sudah tidak fresh lagi, dia berhasil diambil ya di harga 404 ya, 4404. Ini OCL di time frame H4 ini ya. Jadi kita bisa entry di area-area sini setelah mengambil liquidity seperti ini ya. Setelah market itu mengambil liquidity seperti ini, maka kita tandai area-area semisal gapnya, bisa kita tandai seperti ini, atau setidaknya kita bisa menandai sebuah OCL-nya. Di sini ada OCL pertama yang terdekat dan yang terjauh ya. Tapi kita wajib menandai yang terdekat dari liquidity ini ya. Sahabat-sahabat trading analisa bisa entry di area-area OCL itu ya, seperti ini. OCL di sini di harga 405 ya. Nah, kemarin saya ada entry di area 405 itu ya. Tentu dengan SL ya, jika saya melihat di time frame semisal ya, ini di time frame H1. Ada pertimbangan-pertimbangan lagi selain kita menentukan sebuah swing high atau swing low sebagai liquidity, ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Semisal ini yang kemarin di time frame H1, jika kita lihat di sini, nah sini ya, ini liquidity tadi sudah diambil yang di atas ya, dan di sini ada OCL. Nah, ternyata di OCL ini dia berhasil mantul ya. Di sini dia berhasil mantul, entah itu 50 pips, 80 pips atau 100 pips. Di sini coba kita lihat. Mulai dari sini ya, di harga 4509 ini dia berhasil mantul naik sampai sini. Sampai close candle di 4548. Berarti ini berapa pips? Ya, 10 sampai 47. Wah, ini ada 300 pips. Di kenaikan ini saja ada 300 pips. Jika sahabat-sahabat trading analisa mau scalping, di area sini saja kita sudah bisa mendapatkan entry buy dengan reward 300 pips ya di OCL ini. Nah, jadi seperti itu. Ingat, OCL-nya wajib berada setelah adanya liquidity ya. Setelah adanya liquidity seperti ini, nah seperti ini kita tandai area-area OCL-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada sebuah liquidity ya. Di sini ada sebuah liquidity. Kemudian di sini ada rally, base rally, ini bisa dikatakan sebagai RBS ya, resistance become support ya. Jadi di sini di sebelahnya sini bisa menjadi sebuah supportnya ya, atau yang tadi saya bilang di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa tandai sebuah OCL-nya. Nah, OCL-nya yang terdekat di situ ya, OCL-nya itu yang terdekat di situ. Jadi kita bisa menandai area-area OCL-nya. Nah, di sini ya, jika kita mengambil entry langsung di area OCL-nya ini, tentu untuk mengambil 100 pips itu akan sangat mudah ya, karena ini tadi adalah liquidity di time frame besar ya, di time frame daily ya. Jadi seperti itu. Jadi kemarin saya ada entry di area-area situ ya. Di sini ada sebuah RBS juga. Jadi saya entry-nya itu di area RBS ini di harga 4405 ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk SL-nya sendiri tentu saya mengambil risiko 30 pips ya, atau 50 pips tidak apa-apa. Semisal seperti ini ya, kita mengambil entry secara agresif ya, di sini secara agresif. Semisal ini ya, kalau kemarin saya masih menunggu di time frame M1 itu pembentukannya seperti apa. Nah,
Kita mengambil entry di situ dengan risiko 30 pips, berarti di 4402. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita bisa entry seperti itu. Tapi ini sangat rawan ya. Nah, seperti ini kita entry di area OCL itu seperti ini ya, dengan target tentu yang pertama itu bisa mengambil area CRT-nya ya. Jadi seperti itu. Di mana area CRT-nya? Nah, ini adalah setup pendukung ya. CRT ini adalah setup pendukung. Oke, di sini akan saya hapus yang ini ya, supaya sahabat-sahabat trading analisa itu tidak kebingungan nanti. Oke, di sini sudah mengambil liquidity, berhasil di sweep ya. Nah, kemudian di sini akan saya geser dulu ya supaya lebih jelas. Oke, nah ini jika kita melakukan entry agresif seperti itu. Nah, di mana candle CRT-nya? Candle CRT-nya itu ini ya, ini sebagai candle range teori high-nya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Kemudian candle range teori low-nya di mana? Di sini. Nah, di video sebelumnya saya jelaskan candle pertama itu adalah candle CRT. Nah, ini sebagai candle yang pertama. Jadi kita bisa menandai candle pertamanya ini. Dan candle keduanya biasanya dia berhasil sweep. Kemudian candle ketiga, keempat dia mengambil area CRT head-nya ya. Ini untuk B ya, untuk sell-nya juga demikian. Nah, cara menentukan untuk candle CRT bagaimana? Setelah market itu mengambil yaitu liquidity ya. Semisal ini tadi, ini ada sebuah liquidity. Nah, ini. Oke. Di sini market berhasil mengambil liquidity-nya di saat candle bearish ini terbentuk ya, dia mengambil candle liquidity ini ya. Nah, tinggal kita menunggu dia melakukan penurunan ya. Dia melakukan penurunan sampai mana? Apakah di bawahnya tadi ada sebuah OCL? Nah, jadi sahabat-sahabat trading analisa bisa tandai seperti tadi ya, OCL-nya seperti ini. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, di sini ada sebuah OCL. Jika kita melakukan open posisi B, tentu di sini sudah dapat 300 pips tadi ya. Di sini sudah mendapatkan 300 pips tadi ya. Tapi untuk sampai di area CRT hanya ternyata market belum sampai ya. Nah, berarti jika di sini market tidak sampai, justru dia melakukan penurunan. Nah, ini justru lebih baik lagi ya. Di candle kedua ini wajib berada di bawah dari swing low candle CRT ini, di atasnya ya. Semisal seperti ini. Nah, ini saya perjelas lagi. Ini adalah candle yang kedua. Ini candle yang kedua, dia berhasil close di atasnya. Nah, di atasnya ini berarti ini sudah menjadi konfirmasi ya. Menjadi konfirmasi market untuk pembalikan harga. Jadi seperti itu. Ya, di playlist sudah saya jelaskan tentang CRT ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat trading analisa bisa paham. Jika kita entry secara konservatif dengan menggunakan konfirmasi, jadi nanti akan saya jelaskan juga ya di sini. Jadi kita bisa entry di candle yang ketiga ini ataupun di candle yang kedua ini. Biasanya market itu sudah ada konfirmasi setelah market masuk area yaitu key level ya, OCL tadi atau key level. Key level itu bisa seperti OCL, fair value gap ataupun SNR ya. SNR itu bisa RBS ya, resistant become support, atau SBR ya, seperti itu ya. Biasanya market itu berada di area-area situ untuk memantulkan harga ya. Jika di time frame besar itu kebanyakan dia berada di fair value gap ataupun di OCL ya, bahkan di SNR-nya. Nah, jadi setelah market itu sweep lagi sebuah liquidity dan mengambil POE OCL ini ya, mengambil POE OCL itu, maka di sini kita sudah bisa siap-siap open posisi entry ya, atau bisa pending order seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti ini di area-area OCL-nya. Misal seperti ini ya. Nah, dengan risiko 30 pips ya. Lalu
seperti ini. Targetnya tentu berada di area-area CRT high-nya. Ini take profit pertama ya, take profit pertama. Nah, di sini market berhasil break area supply. Berarti ini menjadi sebuah sinyal market akan melanjutkan kenaikan ya, dimana dia berhasil break supply, itu ada indikasi market itu untuk melakukan kenaikan ya sampai di area-area supply berikutnya seperti ini ya. Di sini masih tertahan. Jika ini nanti di break lagi ya berarti masih ada indikasi untuk market itu melanjutkan kenaikan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan berapa pips ini ya, ada 2.900 pips ya, hampir 3.000. Sekarang itu market gold itu pergerakannya sangat besar ya, sangat-sangat besar. 3.000 pips itu hanya ditempuh berapa jam ya, mulai dari sini 1 jam ya, 2, 3, 4 ya, 4 jam itu cukup untuk membuat market itu melakukan kenaikan sampai hampir 3.000 pips ya. Sekarang market gold itu sangat-sangat agresif dan impulsif ya, jadi seperti itu. Wajib berhati-hati untuk bermodal kecil, semisal $100 itu sahabat-sahabat trading analisa cukup buka lot itu 0,01 ya, jangan sampai lebih, itu sangat rawan karena risikonya itu sangat besar sekarang untuk bulan-bulan ini. Nah, jika ingin melakukan entry secara konservatif atau konfirmasi, nah di sini langsung saja ya, saya ingin memperlihatkan lagi di time frame M15 ya. Kita lihat di time frame M15. Nah, di time frame M15 sendiri di sini akan saya sembunyikan terlebih dahulu ya biar lebih enak. Nah, di time frame M15 di sini juga ada sebuah CRTH atau CRT low. Nah, dia berhasil sweep, maka jika mau scalping ya kita ambil di sini ya untuk take profitnya ya jika mau scalping. Tapi sekarang scalping itu sangat besar ya, rewardnya itu sangat besar dan risikonya juga sangat besar. Semisal kita entry saja berada di sini lah sampai di area ini 4452 sampai di area CRTH nya 45. Wah, ini sudah besar, ini hampir 1000 pips ya, hampir ada 900 pips. Ini sangat besar. Sekarang pergerakan gold itu sangat besar ya, di time frame M15 itu sangat besar. Nah, ini menjadi sebuah acuan juga ya, sebentar. Ini juga menjadi acuan juga sebagai pembalikan harga. Nah, di sini kita melihat adanya swing low sebagai liquidity terbaru. Nah, jadi kita wajib melihat liquidity lama dan liquidity baru. Di sini ada liquidity barunya. Untuk liquidity yang lama yang mana? Liquidity yang lama tentu yang ini tadi ya, yang ini tadi ini. Dan tadi yang di atas tadi juga ada yang sudah saya hapus tadi ya. Itu juga sebagai liquidity-nya. Nah, jadi saya ada entry di area-area OCL ini ya, di harga 4 ini. Jika kita melihat di time frame 15 di sini juga sangat bagus. Kalau saya perhatikan ya, karena biasanya saya juga seperti ini ya, di time frame berapa kemarin ya, time frame H1 kalau tidak salah, time frame H1 kemungkinan. Oh ya, di time frame H1. Nah, di time frame H1 ini setelah market itu mengambil swing low ini sebagai liquidity, kemudian di sini ada area-area support ya. Di sini ada area support. Area support ini adalah area entry yang terdahulu. Nah, ini sudah diambil, area supportnya ini sudah diambil. Berarti tinggal kita tandai juga ini untuk memperkuat ya. Jadi sahabat-sahabat trading analisa jangan bingung, ini untuk memperkuat saja. Karena supportnya ini sudah diambil, maka kita bisa tandai seperti ini. Nah, seperti ini. Kita mengambil rejection block ini untuk entry, yaitu bisa di level 50-nya ya, bisa di level 50-nya ini. Ya, di sini. Di sahabat-sahabat trading analisa itu bisa entry di area situ, tapi biasanya jika kita menaruhnya terlalu dekat, ini biasanya terkena spread ya. Nah, di sini di 4403. Nah, ini ya, di sini langsung terbang ya. Ini untuk memperkecil risiko ya, analisa ini untuk memperkecil risikonya ya. Jadi di sini kita menambahkan analisa untuk memperkecil risikonya. Kita bisa menggunakan metode seperti ini ya, kita mengambil 50%-nya
dari rejection block ini, ya bisa seperti itu. Ya, masih banyak cara-cara yang lain ya. Ini di sini saya jelaskan yang simpel saja seperti itu. Oke, nah di sini langsung mantul ya. Nah, untuk konfirmasi di time frame M1 bisa saja setelah market itu menyentuh area yang sudah kita tandai sebagai key level. Ya, ini kita tandai sebagai area key level ya. OCL ini sebagai key levelnya atau yang di 40 ini. 4403 itu. Nah, di time frame M1 kemarin saya ada entry di area ini. Kenapa saya entry di area situ? Ya, karena itu sudah membentuk di candle ini. Pertama ini ya. Kemudian candle bullish ini close. Nah, di sini ada sebuah support. Ya, ada sebuah support. Jadi, kita bisa entry di area-area situ. Ya, di area supportnya ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa entry di area-area sini, ya, di area-area sini. Jadi kita menunggu close candle dia membentuk support. Biasanya juga ada yang menggunakan metode seperti ini. Semisal kita entry secara adanya konfirmasi, ya. Di sini market sudah ada turtle soup, ya, biasanya seperti itu, ataupun QM, kita bisa dibilang ini sebagai QM, ya. Jadi seperti itu, ini menjadi sebuah konfirmasi bear, ya. Di sini dia berhasil break area resisten ataupun bisa dikatakan sebagai MMS, ya. Tapi MMS itu biasanya di shadownya seperti ini, ya, seperti ini. Ini menjadi konfirmasi. Nah, untuk entry-nya kita bisa mencari area setelah di break, ya, setelah di break seperti ini, area ini, kemudian kita tunggu retest, kita bisa tandai yaitu semisal fair value gap seperti ini, ya. Jadi kita bisa tandai fair value gap-nya, atau kita bisa tandai OCL-nya. Bentar. Di sini ada sebuah OCL. Nah, seperti ini. Di area-area OCL ini market sudah berhasil memantulkan harga, ya, di area-area OCL ini. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Ini dia sudah berhasil langsung memantul. Sebenarnya untuk memperkecil risiko dengan SL itu banyak cara, ya, banyak cara. Nah, di sini ini kemarin saya tandai ada sebuah CISD M5, ya. Coba kita lihat. Berarti itu memperkuat konfirmasi tadi, ya. Memperkuat konfirmasi bear di time frame M1 tadi. Nah, ini CISD itu seperti CP1, ya, seperti candle CP1, ya. Nah, di sini kita bisa entry di area candle ini. Ini bisa dikatakan sebagai breaker block, ya, breaker block, karena di sini ada gap, ya, di sini ada gap. Nah, jadi kita bisa entry di area CISD ini. Dan area CISD ini bertepatan dengan gap di time frame M1, juga bertepatan dengan OCL di time frame M1 tadi, ya. Di sini juga ada sebuah OCL. Jadi kita bisa entry di area situ untuk entry konservatif dengan entryan konfirmasi, ya. Tentu jika kita entry di area sini, semisal kita entry di area sini, ya, di area CISD ini, untuk SL-nya bagaimana? SL-nya sebenarnya itu berada di candle yang ini, ya, tapi ini sangat besar, wah, ini sangat besar. Jadi sahabat-sahabat trading analisa bisa menurunkan risikonya, ya. Tapi jika mau melakukan memperkecil risiko itu wajib di time frame kecil, ya, wajib di time frame kecil, ya, seperti ini M1. Nah, ya, di time frame M1. Setelah kita menandai area OCL-nya ini tadi dan CISD, ya, berarti area entry kita bisa menentukan di area sini, ya. Jika market nanti sudah menyentuh area OCL ini, ya, dia menyentuh. Nah, di saat menyentuh ini berapa menit candle ini, ya, candle ini berapa detik, candle ini berapa detik. Biasanya itu saya akan entry di 30 detiknya dari candle 1 menit ini, ya, dari candle 1 menit ini. Jika candle 1 menit ini di 30 detiknya itu berada di sini, semisal, ya, market itu semisal dia seperti ini, ya, dia turun seperti ini, ya, mengambil POE ini masih di 40 detik, ya, kemudian dia mantul lagi naik. Nah, semisal di sini dia
di 30 detik. Nah, maka di area sinilah saya akan open posisi entry. Ya, tentu SL-nya ya saya taruh di bawah swing low ini ya, atau setidaknya kita bisa mengambil risiko semisal ya kita entry di sini tadi ya. Di sini karena 30 detiknya di area situ ya. Nah, kita mengambil risiko semisal 30 pips. Berarti di berapa? 90 pips ya, seperti itu. Tapi lebih bagusnya itu kita menaruh SL ya. Jadi kita bisa menaruh SL-nya semisal close-nya itu di menit 30 itu close di sini ya. Nah, kita bisa menaruh di bawahnya sini. Jika kita entry secara agresif di time frame M1 ya. Tapi ingat, di saat dia melakukan penurunan ini sudah sampai di area POE yang kita tandai tadi. Ya. Saat dia sudah berada di area POE tadi, ini aja market sudah berapa pips ini, risikonya sudah sangat banyak. Ini ada 110 pips ya, risikonya sangat besar. Sekarang pergerakan satu candle itu bisa ratusan pips di time frame M1 itu ya, di time frame M1. Jadi cara saya untuk memperkecil risiko seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Jika kurang paham bisa diulang kembali ya, karena saya sangat sulit untuk menjelaskan yang sangat detail supaya bisa dipahami semua orang ya, karena kadang ada yang mudah menerima dan kadang ada yang sukar untuk menerima penjelasan saya ya. Jadi mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya tentang kita mengambil open posisi entry ya. Jadi kita bisa mengambil entry di area-area yang tepat dan memiliki risiko yang sangat kecil ya. Jika kita entry secara agresif semisal di area OCL atau key levelnya kita menaruh SL itu 30 pips semisal ini ya. Nah, ini terkena SL ya tidak masalah, yang penting kita sudah berupaya atau berusaha untuk mengatur risiko, itu sudah sangat bagus ya. Tapi jangan buru-buru entry dengan overtrade ya. Dengan mental overtrade itu sangat berbahaya juga. Jika sahabat-sahabat trading analisa terkena SL kemudian mentalnya terkena dan ingin entry lagi, nah ini sangat berbahaya ya. Jadi perlu konfirmasi saja ya, nunggu konfirmasi di time frame M1 atau M5 tadi. M5 ada CISD, M1 ada konfirmasi CISD juga ya, seperti itu. Nah, itu jauh lebih bagus. Kita bisa entry seperti tadi di area OCL yang ini tadi. Di mana tadi ya? Oh, di sini. Ya, karena ini time frame H1 ya. Jadi kita tadi bisa entry di area candle yang ketiga ini ya, di sini. Kita bisa entry di situ. Jadi jangan buru-buru ya, tetap sabar ya, amati dengan teliti pergerakan market ya, biasakan untuk berupaya meneliti lebih dan lebih lagi ya, meneliti terus, belajar terus. Saya pun juga masih belajar terus mengamati pergerakan market ini. Nah, kalau kita lihat di CRT di time frame H1 ini sudah selesai ya. Coba kita melihat di time frame H4. Kalau di time frame H4 di Forex.com ini tidak ada CRT, tapi jika di sini ya, ini saya ambil datanya dari market yang hampir sama dengan Agnes. CRT-nya itu ini candle CRT-nya ya, ini sebagai CRT low-nya. Oke, kemudian di atas ini ada candle CRT high-nya ya, ring-nya itu ini. Jadi market ini nanti masih bisa sampai di area sini ya. Oke, jadi market ini nanti masih bisa di area situ. Nah, yang perlu kita pantau nanti jika mau scalping ya, ini untuk scalping ya. Jika mau melakukan sell itu kita bisa tandai OCL ini ya, jika mau scalping. Ini bukan untuk jangka panjang, ini untuk scalping supaya sahabat-sahabat trading analisa bisa lebih enak lagi ya. Nah, kita bisa menandai itu, tapi ini untuk scalping ya. Kalau untuk jangka panjang itu biasanya kita mengambil liquidity itu seperti ini pembentukannya, itu jelas ya. Kalau ini liquidity range teori ya, candle range teori ini adalah liquidity range dari satu candle ini ya, dari satu candle ini. Oke, setelah dia nanti mengambil ini
dan berada di OCL ini, biasanya dia akan memantul ya, biasanya dia akan memantul asalkan tidak ada news ya. Biasanya jika ada news ya, jika newsnya itu news kenaikan, itu akan mudah untuk diambil atau ditembus ya. Bisa jadi dia nanti akan menghampiri ini ya, area-area supply ini ya. Di sini ada sebuah gap juga, di sini ada sebuah SPR ya. Nah, jadi masih ada potensi market ini naik ya, masih ada potensi market ini naik, tapi juga di sini kita perlu pantau di area OCL ini, di harga berapa ini. Nah, 4934. Untuk scalping kita bisa entry di area situ nanti ya, untuk scalping. Ingat, untuk scalping. Nah, jika kita lihat di sini, ini yang saya tandai kemarin, ini sebuah area supply ya. Di sini berusaha mantul ya, bisa saja jika mau open posisi sell, kita bisa menunggu CRT high-nya ini diambil sebagai liquidity ya. Di sini juga rawan diambil, jadi wajib berhati-hati ya, wajib berhati-hati. Berarti ada beberapa ya pertimbangan lagi. Di sini ada sebuah drop base drop ya, atau RBS, SBR ya, ini support. Atau kita bisa menandai OCL di atasnya sini. Kenapa kita tandai OCL di situ? Karena alasannya seperti tadi, di bawahnya ini ada sebuah swing high sebagai liquidity ya. Di situ ada swing high sebagai liquidity. Jika ini OCL pertama ini ditembus, berarti tujuannya berada di OCL berikutnya atau di area supply ini ya. Jadi seperti itu, tinggal kita menunggu. Jika mau entry sell, kita menunggu seperti tadi di time frame M1 ya. Jika ini nanti market, misal ini candle M1 dia menyentuh OCL ini, kemudian di menit-menit 30 dia melakukan penurunan yang membuat sebuah shadow seperti ini ya, kita bisa entry di saat menit-menit 30 tadi. SL-nya kita taruh di atasnya sini ya, seperti tadi. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Tentu untuk sementara ini saya berharap ya, untuk analisa saya kali ini, menurut saya masih ada kemungkinan ya market ini akan melakukan kenaikan ya, masih ada kemungkinan market itu melakukan kenaikan mengambil CRT high-nya ini ya. Jika ini kita mengacu pada City Index ya, kembali lagi coba kita lihat di di Forecom ya, tidak masalah. Nah, sedangkan di Forecom sendiri di sini ada sebuah supply. Berarti apa? Berarti nah, area ini perlu kita pantau ya. Jika nanti market sudah sampai di area sini, kita pantau untuk open sell, tapi untuk scalping ya, bukan untuk jangka panjang. Jika ini nanti mampu di break supply ini, apalagi dengan body candle, berarti ini nanti ada kemungkinan market itu akan melakukan kenaikan ya. Nah, setelah break tentu kita tunggu koreksi terlebih dahulu. Di sini juga masih ada sebuah gap ya. Di sini ada RBS ya, jadi bisa saja nanti market itu membuat support di sini kemudian naik ya. Di sini ada resisten, jadi membuat support di sini ya, jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham, sahabat-sahabat trading analisa bisa ulang-ulang videonya ya. Semoga bisa bermanfaat. Tentu seperti biasa trading analisa hanya bisa mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya, sukses selalu dalam trading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.